Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita harus berbicara ya, harus bicara mengenai warga Panarincang, Kabupaten Serang, Banten atas pembakaran peternakan ayam. Warga lakukan aksi protes. Kita lihat ya teman-teman semuanya ya. Jadi warga Panarincang ditangkap atas pembakaran peternakan ayam. Warga lakukan aksi protes. Kita lihat videonya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten menangkap 11 warga Panarincang, Kabupaten Serang Provinsi Banten, atas dugaan pembakaran kandang peternakan ayam milik PT STS di Kampung Cibetus, Desa Curug Goong, Kecamatan Panarincang, yang mana dari 11 tersangka tersebut, 5 diantaranya adalah anak di bawah umur. Dalam konferensi pers di Mapolda Banten pada Senin 10 Februari 2025, Direktur Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan, menjelaskan bahwa para tersangka ditahan atas tuduhan penghasutan dan perusakan peternakan ayam, di mana kejadian tersebut terjadi pada 24 November 2024 lalu. Kasus ini awalnya ditangani oleh Polresta Serang Kota sebelum tim gabungan dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dan akhirnya 11 tersangka berhasil ditangkap. Menurut Dian, 5 dari tersangka yang masih di bawah umur adalah santri dengan inisial DP, FR, PR, SF, dan US, sedangkan 6 tersangka lainnya adalah CS, M, R, S, SM, dan NN, yang mana salah satu tersangka anak yaitu DP, diduga berperan dalam membakar tangki, memecahkan kaca kantor, dan mengeroyok penjaga. Polisi juga menegaskan bahwa, untuk kasus tersangka di bawah umur akan ditangani dengan cepat dan didampingi oleh Balai Pemasyarakatan, dan dalam waktu 7 hari kerja, kelima anak tersebut akan segera dilimpahkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Terkait motif mereka, polisi menyebutkan bahwa anak-anak tersebut hanya ikut-ikutan setelah diajak oleh seorang buronan berinisial D. Sementara itu, Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Yuda Satria, mengatakan bahwa motif warga melakukan pembakaran diduga berkaitan dengan masalah penyerapan tenaga kerja, bahwa awalnya warga ingin bekerja di peternakan tersebut, namun kemudian berupaya mengambil hasil peternakan dengan harga di bawah pasar. Di sisi lain, pasca penangkapan, puluhan warga Kampung Cibetus menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Banten, yang mana mereka menuntut agar para tersangka dibebaskan, karena menurut mereka, pembakaran tersebut terjadi akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan peternakan, dan telah mengganggu aktivitas warga. Orang tua dari 5 santri yang turut ditangkap juga menyatakan keberatan atas penangkapan anak-anak mereka, karena mereka mengaku sempat mencoba mencegah penangkapan, tetapi tidak berani melawan karena polisi datang dengan senjata lengkap. Salah satu orang tua tersangka, Muniroh, mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud merusak apapun, tetapi hanya ingin memperjuangkan penutupan peternakan. Sementara itu, seorang warga yang ikut dalam aksi, Bapak Ari, meminta agar polisi segera meninggalkan kampung mereka, karena keberadaan aparat bersenjata membuat warga terutama anak-anak, merasa ketakutan. Ia juga menuturkan bahwa beberapa warga mengalami tindakan kekerasan saat penangkapan, termasuk seorang warga yang mengalami patah kaki dan seorang ibu yang mengaku ditodong pistol saat mencoba melindungi suaminya. Menurut Ari, warga sudah lama merasa terganggu dengan keberadaan kandang ayam PT Sinar Ternak Sejahtera atau STS ini, yang diduga berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa, selama 13 tahun terakhir, banyak warga menderita penyakit kulit dan pernapasan akibat polusi dari peternakan tersebut. Menanggapi hal tersebut, perwakilan tim advokasi untuk demokrasi, Rizal Hakiki, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan Polda Banten dan meminta agar difasilitasi pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Serang, yang mana ia menegaskan bahwa setelah 13 tahun perjuangan warga menolak keberadaan kandang ayam tersebut, sudah seharusnya pemerintah daerah bertanggung jawab atas hak hidup masyarakat. Rizal juga menyatakan bahwa, ia dan tim pendamping hukum dari LBH Jakarta, YLBHI, Kontras, WALHI, serta LBH Pijar, masih berusaha agar para tersangka dibebaskan, karena tindakan warga bukanlah bentuk kejahatan atau kekerasan, melainkan upaya membela hak mereka untuk hidup dengan lingkungan yang sehat. Dari Kota Serang, jurnalis Kabar Banten, Fajri mengabarkan. Ternyata seperti itu faktanya, ternyata ada pembakaran ya. Ada pembakaran karena masyarakat terganggu, warga terganggu dengan aroma ataupun bau daripada kandang ayam tersebut, teman-teman ya. Maklum 230.000 ekor katanya ya. Gila sih.
Guys, yang belum tahu kronologinya, cek aja ke akun Kang Anom. Kalian udah ada video Kang Anom, udah Kang, sekarang kalah semuanya dengan uang. Kang Anom baru satu sisi, belum dari pihak kepolisian atau dari pihak perusahaan, jadi pasti beda. Iya, sudah pasti beda. Perusahaan mengatakan bahwasannya ada tindakan pengerusakan ataupun pembakaran peternakan ayam tersebut. Ya teman-teman. Nah, dicarilah pelaku daripada pembakaran atau pengerusakan terhadap peternakan ayam tersebut. Dan dapatlah 11 orang yang katanya sebagai tersangka. Daripada pelemparan batu sampai kaca peternakan ayam tersebut pecah. Kemudian ada juga pelaku pembakaran dan juga penghasutan, teman-teman, yang ditangkap juga. Dan juga ada sosok daripada Ustadz, katanya Ustadz Cecep atau Ustadz Nana kalau nggak salah namanya. Itu pada jam 1 malam didatangi di pondok pesantrennya atau di rumahnya, kediamannya. Kemudian ditangkaplah, ditangkaplah. Kemudian dibawalah ke kantor polisi, teman-teman. Ya, penangkapannya mungkin tidak manusiawi ya. Dengan cara menodongkan pistol katanya. Ya, kita kan baca di sini. Ya teman-teman, seperti itu. Dekat belakang rumah itu kandang ayamnya. Waduh, kenapa emotnya ketawa? Mapolda Banten kemana ya? Pas kasus pagar laut. Iya, hilang dia. Emang meresahkan peternakan di dekat kampung. Dampaknya loba jasa selain loba laler, baunya amplek kan ngeganggu jasa komodi. Kena kesehatan mah iya. Jangan dibiarkan lah ya kalau ada perusahaan-perusahaan yang ingin membangun kandang ayam dekat dengan rumah kalian. Karena udah pasti mengganggu aroma tai ayam itu ya teman-teman, seperti itu ya. Duit-duit gerak cepat. Yang dilindungi ya PT, bukan masyarakat. Yang punya uang punya kuasa. Santri turun. Waduh, bisa baik ya, ayah duit mah entah ngarang cerita nak. Kasus pagar we lain nu kienu di urusan pagar laut terlupakan. Well, ada uang aman cuy. Kita baca komentar netizen aja di sini teman-teman. Jadi tahu kan, uang segalanya. Ada cuan kita berangkat, nggak ada cuan ya udah biarin aja. Jauh berbeda sama VT Kang Anom. Sepertinya pemilik ada kedekatan sama, paham lah. Makanya langsung coba lihat VT Kang Anom. Kang Anom ya. Kasihan, maju kena mundur kena. Semoga segera ada jalan keluarnya. Anjay, tetangga kampung gua. Proses aja, kalau salah masih di bawah umur aja kelakuannya kayak gitu, apalagi kalau udah dewasa. Lu gak tahu kronologinya lol. Kalau gak tahu kronologi jangan asal komen. Itu udah jelas diterangin oleh berita tersebut. Mbak, tahu gak masalahnya? Gak lama lagi juga bakal demo santri sebanten. Semoga besok-besok di kampungnya ada ternak ayam juga, biar dia merasakan kenapa warga sampai berbuat demikian. Iya, ini 13 tahun bahwasannya masyarakat terganggu dengan aroma perusahaan tersebut. Dari 2013 katanya ya. Dengan aroma-aroma mengganggu tersebut sampai jumlah ternaknya sampai naik 230.000. Cuman gak ada tindakan dari perusahaan. Ya teman-teman, seperti itu. Ya seharusnya dibangun pagar tinggi ya kan, supaya aromanya tidak mengganggu masyarakat. Dibangun tinggi pagarnya, mendulang tinggi ya kan, sehingga aromanya tidak mengganggu masyarakat. Di mana, Cibetus kalau nggak salah, di pada Rincang ya teman-teman, seperti itu. Gimana perusahaan ini kalau nggak mau pindah ya tinggiin dong pagarnya supaya aromanya nggak mengganggu masyarakat ya kan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.